Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kalian yang beragama lain. Halo semuanya, apa kabar? Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, kali ini kita masih dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kita sudah masuk KD 3.10 tentang laporan keuangan sederhana. Untuk tujuan materi kali ini, pertama, mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang laporan keuangan sederhana. Yang kedua, mengumpulkan data tentang laporan keuangan. Ketiga, mengelola data tentang laporan keuangan sederhana. Keempat, menganalisis laporan keuangan sederhana. Dan yang kelima, mengomunikasikan tentang laporan keuangan sederhana. Nah, materi apa saja yang kita pelajari hari ini? Di sini ada 4 materi ya. Pertama, mengenal laporan keuangan sederhana. Yang kedua, mengenal macam-macam dokumen transaksi. Yang ketiga, membuat laporan harga pokok produksi. Dan yang terakhir ada membuat laporan laba rugi. Baik, kita langsung saja untuk mengenal laporan keuangan sederhana. Sebelum masuk materi, kalian pasti tahu kan, laporan keuangan itu merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan ikhtisar dari seluruh transaksi usaha. Jadi nanti pelaku usaha harus mampu mengelola keuangan dan menjadikan laporan keuangan sebagai sebuah data yang informatif tentang kondisi keuangan perusahaan. Pelaku usaha ini diharapkan mampu menganalisis dan membuat keputusan berdasarkan data yang tersaji. Laporan keuangan ini dibuat selama 1 tahun ya, 1 tahun periode akuntansi, yaitu di akhir tahun. Cara menyusunnya ada bermacam-macam ya. Mungkin selama 1 kuartal, namun biasanya hanya untuk internal perusahaan. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang utama bagi pengguna. Ya, itu tadi sedikit pembuka untuk laporan keuangan. Sekarang kita masuk ke materinya, mengenal laporan keuangan usaha. Pembuatan laporan keuangan akan selalu menguntungkan dan bermanfaat bagi pelaku usaha. Jadi kalian adalah calon-calon pelaku usaha, jadi harus tahu bagaimana nanti setelah produk kita jual, kita bisa membuat laporan keuangannya. Pertama, pengertiannya ya. Pengertian untuk laporan keuangan sederhana sendiri adalah hasil akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data dalam setiap transaksi bisnis ya. Ini menurut Harry tahun 2016. Jadi laporan keuangan yang baik adalah laporan yang mampu menyampaikan ikhtisar keuangan sehingga dapat memberikan informasi yang tepat dan mudah untuk dianalisis dan diinterpretasikan oleh pengguna. Laporan ini sebenarnya alat yang digunakan untuk mengkomunikasikan hasil keuangan atau aktivitas keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Ini fungsinya juga sebagai alat komunikasi dan informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak lain yang dapat menunjang kesehatan dan performa keuangan perusahaan. Jadi sangat penting sekali ya laporan keuangan ini menunjukkan di akhir tahun apakah perusahaan ini mengalami keuntungan atau kerugian. Itu juga terkait dengan laporan keuangan. Kemudian apa sih urutan proses penyajian? Nah, urutan proses penyajian di sini ada 2. Secara umum, laporan keuangan terdiri dari laporan harga pokok produksi dan laporan laporan laba rugi ya. Untuk laporan harga pokok produksi ini merupakan rekapitulasi dari seluruh biaya produksi yang dikeluarkan pada produk-produk yang terjual selama periode tertentu yang terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik atau BOP, dan biaya produk setengah jadi dan biaya produk jadi. Itu kalau untuk laporan harga pokok produksi. Sedangkan untuk laporan laba rugi itu sendiri adalah suatu laporan yang menyajikan ukuran keberhasilan operasional perusahaan dalam satu periode tertentu. Ini disusun secara sistematis dengan besaran keuntungan atau laba perusahaan dikurangi dengan beban perusahaan.
Selain untuk internal perusahaan, informasi yang terdapat dalam laporan laba rugi ini juga diperuntukkan bagi investor untuk menilai dan memutuskan akan berinvestasi ke perusahaan kita atau tidak. Itu tadi ya. Sebenarnya selain ada dua laporan ini, untuk laporan keuangan itu sendiri sebenarnya ada laporan harga pokok produksi, laporan laba rugi, ada juga laporan posisi keuangan, ada juga laporan ekuitas pemilik, dan laporan arus kas. Tapi kita fokuskan ke dua ini dulu ya. Kemudian, unsur-unsur pelaporan keuangan ya, ada unsurnya di sini ya. Menurut pendapat Harry dalam bukunya berjudul Analisis Laporan Keuangan tahun 2016, di sini disebutkan ada 10 unsur laporan keuangan yang berhubungan dengan posisi keuangan dan hasil kinerja usaha, yaitu terdiri satu aset. Aset itu adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan yang diperoleh atau dikendalikan entitas sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Kemudian ada lagi yang kedua, kebijakan. Kebijakan merupakan pengorbanan yang diberikan untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Kemudian ada ekuitas. Ekuitas itu merupakan kepemilikan atau kepentingan residu dalam aset entitas yang masih tersisa setelah dikurangi dengan kewajiban. Kemudian ada investasi oleh pemilik. Ini merupakan kenaikan ekuitas suatu perusahaan yang dihasilkan dari penyerahan sesuatu yang bernilai oleh kelompok lain untuk memperoleh atau meningkatkan bagian kepemilikannya. Singkatnya ya, aset itu adalah bentuk paling umum yang diterima sebagai investasi pemilik. Kemudian yang kelima ada distribusi kepada pemilik. Distribusi kepada pemilik merupakan penurunan ekuitas atau aset bersih perusahaan yang disebabkan penyerahan aset atau terjadinya kewajiban perusahaan kepada pemilik. Distribusi kepada pemilik akan menurunkan bagian kepemilikan atau modal perusahaan ya. Kemudian yang keenam ada laba komprehensif. Ini merupakan perubahan dalam suatu ekuitas perusahaan dalam satu periode tertentu sebagai akibat adanya transaksi dan peristiwa ekonomi lainnya yang tidak bersumber dari pemilik. Itu kalau laba komprehensif ya. Sedangkan untuk yang berikutnya ada pendapat. Ini merupakan arus masuk aset atau peningkatan lainnya terhadap suatu aset atau penyelesaian kewajiban perusahaan atau keduanya ya, dari pengiriman barang, pemberian jasa, atau aktivitas operasional utama lainnya. Itu tadi pendapatan. Yang berikutnya ada beban. Beban itu merupakan arus keluar aset atau penggunaan aset atau munculnya kewajiban perusahaan atau keduanya malahan ya, yang disebabkan pengiriman atau pembuatan barang, pemberian jasa, atau aktivitas operasional utama lainnya. Kemudian ada keuntungan. Keuntungan merupakan kenaikan dalam ekuitas atau aset bersih perusahaan yang timbul dari transaksi periferal atau kita kenal transaksi di luar operasional utama perusahaan ya, atau transaksi insidental atau kita kenal transaksi yang jarang terjadi, dan juga dari seluruh aktivitas transaksi lainnya, tetapi tidak termasuk yang berasal dari pendapatan dan investasi pemilik. Dan terakhir ada kerugian. Kerugian merupakan penurunan ekuitas perusahaan yang timbul dari transaksi periferal tadi atau transaksi insidental, dan juga dari seluruh aktivitas transaksi lainnya, tetapi tidak termasuk yang berasal dari beban dan distribusi kepada pemilik. Itu tadi unsur-unsur yang perlu kalian ketahui pada laporan keuangan. Kemudian apa sih tujuannya kalau kita membuat laporan keuangan? Ini pernyataan standar akuntansi keuangan. Nomor 1 menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pengguna dan pengambil keputusan. Kemudian bagi sebuah perusahaan sendiri atau usaha, tujuan disusunnya laporan keuangan itu antara lain menjadi dasar informasi bagi investor, kreditor, dan pengguna lainnya untuk membuat keputusan yang rasional
Kemudian yang kedua, memberikan informasi tentang sumber daya atau aset tadi, klaim atas aset dan penggunaan transaksi, peristiwa dan keadaan lain terhadap aset dan kewajiban. Kemudian yang ketiga, sebagai informasi kepada pemilik mengenai kinerja keuangan perusahaan. Dan yang keempat, sebagai informasi mengenai tindakan dan keputusan manajemen perusahaan untuk mengelola keuangan perusahaan dan mempertanggungjawabkan kepada pemilik. Itu tadi tujuan kita atau suatu usaha membuat laporan keuangan. Kemudian kita harus tahu macam-macam dokumen transaksi yang mungkin ada di laporan keuangan ya. Pertama ada bukti transaksi berdasarkan pengolahan data akuntansi. Untuk data akuntansi sendiri itu ada dua ya, dokumen sumber dan dokumen pendukung. Perlu kalian ketahui, untuk dokumen sumber itu adalah dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal maupun buku pembantu. Ini menurut Mulyadi tahun 2016. Sedangkan dokumen pendukung ini adalah dokumen yang melampirkan dokumen sumber sebagai bukti sahnya transaksi yang direkam dan dalam dokumen sumber itu tadi ya. Jadi perlu kalian ingat, bukti transaksi berdasarkan pengolahan data akuntansi ada dokumen sumber dan dokumen pendukung. Kemudian jenis transaksi dan dokumen yang digunakan ini silakan dilihat dalam tabel. Pertama ada transaksi penjualan tunai, berarti dokumen sumbernya berupa nota kontan. Sedangkan dokumen pendukung ada pita register cash. Kemudian ada penjualan secara kredit, ini dokumen sumbernya faktur penjualan. Dokumen pendukungnya ada surat order pengiriman, laporan pengiriman barang, dan surat jalan. Yang ketiga ada retur penjualan, nota kredit. Dokumen sumbernya nota kredit, dokumen pendukungnya laporan penerimaan barang. Keempat ada pembelian tunai, dokumen sumbernya bukti kas keluar, sedangkan pendukungnya ada surat order pengiriman, laporan penerimaan barang, dan nota kontan. Kemudian ada lagi pembelian kredit, gitu, dokumen sumbernya faktur pembelian. Untuk pendukungnya ada surat permintaan pembelian, surat order pembelian, laporan penerimaan barang. Kemudian ada retur pembelian, ada pengembalian ya, pengembalian barang yang tidak jadi dibeli. Ini dokumen sumbernya nota debit, sedangkan dokumen pendukungnya laporan pengiriman barang. Kemudian ada pembayaran gaji dan upah. Buktinya dokumen sumbernya bukti kas keluar, dokumen pendukung daftar gaji, dan rekap daftar haji. Terakhir ada pemakaian barang yang ada di gudang. Cukup satu, yaitu dokumen sumber berupa memo. Itu tadi bukti transaksi berdasarkan pengolahan data akuntansi. Baik, selanjutnya yang kedua adalah jenis-jenis bukti transaksi. Menurut Mulyadi di tahun 2016, berdasarkan sumber dan tujuannya, bukti transaksi perusahaan dibedakan menjadi dua jenis. Jenis bukti transaksi tersebut yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal. Maka di sini untuk dokumen internal terdiri dari memo, bukti kas keluar, dan bukti kas masuk. Untuk memo ini sendiri, ini adalah termasuk dokumen yang dibuat dan ditujukan pada internal perusahaan. Memo merupakan bukti atas transaksi keuangan perusahaan yang dibuat oleh pimpinan perusahaan kepada internal perusahaan. Jadi untuk bukti yang ini diperuntukkan di dalam lingkungan perusahaan saja, tidak keluar ya. Kemudian untuk bukti yang kedua adalah bukti kas keluar. Ini adalah bukti transaksi atas pengeluaran kas ataupun pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan, misalnya pembelian persediaan, pembayaran beban gaji karyawan, dan masih banyak lagi. Itu tadi bukti kas keluar ya, berarti bukti bahwa perusahaan mengeluarkan uang untuk beberapa transaksi. Kemudian yang ketiga ada bukti kas masuk. Ini merupakan bukti transaksi atas peristiwa penerimaan uang atau kas ya, yang telah dilengkapi dengan bukti transaksi terkait, misalnya penerimaan kas dari transaksi penjualan tunai. Jadi untuk yang ini adalah bukti adanya uang masuk di perusahaan. Itu tadi ya, 3 jenis bukti transaksi yang termasuk dalam dokumen transaksi internal. Kemudian berikutnya adalah dokumen transaksi eksternal.
Eksternal itu berarti dilakukan di luar perusahaan, keluar ya. Pertama ada kwitansi. Kwitansi ya. Kwitansi itu merupakan bukti transaksi yang digunakan saat transaksi penerimaan sejumlah uang atau pembayaran utang maupun pembayaran lainnya. Kwitansi ditandatangani oleh penerima pembayaran dan diberikan kepada pihak yang melakukan pembayaran tersebut. Pasti ini kalian sudah tahu semua ya kwitansi itu seperti apa, karena di kelas 11 kalian juga pernah mempelajari tentang ilmu keuangan di mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan. Kita tinggal mengulang saja ya. Kemudian ada nota kontan. Nota kontan ini adalah bukti transaksi atas pembelian tunai yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli yang melakukan transaksi. Kemudian ada cek. Cek ini adalah terkait sebagai bukti atau surat perintah pembayaran yang dibuat oleh pihak yang memiliki rekening di suatu bank, dengan tujuan agar bank tersebut membayarkan sejumlah uang yang tertulis kepada orang yang membawa surat atau yang namanya tertulis di dalam cek. Berarti ini istilahnya slip untuk pengambilan uang ya. Kemudian ada billet giro. Billet giro itu termasuk dalam bukti pemindah bukuan sejumlah uang dari rekening nasabah ke rekening penerima yang namanya disebutkan dalam billet giro pada bank yang sama atau bank yang berbeda. Kemudian ada rekening koran. Rekening koran itu merupakan bukti yang berisi informasi mutasi uang di perusahaan atau kas di bank yang disusun oleh pihak bank untuk para nasabahnya. Kemudian bukti setoran bank, ini adalah catatan transaksi atau slip setoran ya, yang disediakan oleh pihak bank untuk digunakan pada saat atau setiap melakukan setoran uang ke bank. Kemudian ada faktur atau invoice ya, ini merupakan bukti transaksi yang digunakan untuk mendokumentasikan transaksi pembelian atau penjualan yang dilakukan secara kredit. Kemudian ada nota kredit. Nota kredit ini adalah bukti transaksi yang dibuat oleh penjual atas terjadinya pengembalian barang yang diterima dari pembeli. Jadi barangnya dikembalikan. Nota kredit ini dikirim oleh penjual kepada pembeli sehubungan barang yang dijual tidak sesuai dengan pesanan ataupun rusak ya. Kemudian ada nota debit. Nota debit ini adalah bukti transaksi yang digunakan sebagai bukti perusahaan telah mendebet akun pelanggannya. Nota debit dibuat oleh pihak pembeli dan diberikan kepada pihak penjual atas barang yang dikembalikan karena tidak sesuai dengan pesanan atau barangnya tersebut rusak ya. Dan pihak penjual menyetujui pengembalian tersebut sehingga akan berdampak pada pengurangan harga. Itu tadi ya. Ada 9 dokumen transaksi eksternal ya yang terjadi keluar perusahaan ya. Saya harap sampai sini kalian bisa memahami. Kemudian kita akan lanjut membuat laporan harga pokok produksi ya. Dalam materi sebelumnya atau mungkin di kelas 11 kalian juga pernah mendengar bahwa harga pokok produksi itu dibuat sebagai lampiran dokumen penguat anggaran laba rugi. Begitu juga dalam laporan keuangan usaha. Sebelum membuat laporan laba rugi usaha, laporan harga pokok produksi perlu dibuat sebagai data untuk menghitung keuntungan atau kerugian yang dialami usaha. Laporan harga pokok produksi terdiri dari 5 unsur. Pertama, ada biaya bahan baku langsung. Kedua, ada biaya tenaga kerja langsung. Ketiga, ada biaya overhead pabrik atau BOP ya. Kemudian yang keempat, ada biaya produksi setengah jadi atau produk dalam proses. Dan yang kelima, ada biaya produk jadi. Itu tadi ya. Berikut contoh dari laporan harga pokok produksi. Bisa Anda lihat di depan layar ya. Ini perusahaan Biokreasi, laporan harga pokok produksi periode Desember 2020. Persediaan barang dalam proses awal sebesar 1.200.000. Bahan bakunya 3.850.000. Maaf, ini persediaan bahan baku awal ya, 3.850.000. Kemudian ada pembelian bahan baku
7.700.000, ongkos angkut 350, retur pembelian 150. Total pembelian bahan baku sebesar 8.200.000. Kemudian persediaan bahan baku untuk produksi ada 12 juta. Ini ya dari sini. Dari persediaan bahan awal ini ditambah 8.200.000. Kemudian persediaan bahan akhir ada 4 juta. Ini nanti berarti dikurangi. Jadi 12 juta itu dikurangi 4 juta sekian. Sehingga total biaya bahan baku ketemu 7.800.000. Kemudian ada lagi biaya tenaga kerja langsung 13.500.000. Biaya overhead atau BOP terdiri dari upah tidak langsung, biaya perbaikan dan pemeliharaan pabrik, biaya penyusutan bangunan pabrik, biaya penyusutan mesin, biaya listrik dan air, biaya asuransi, dan biaya lain-lain. Tertera di sini total keseluruhan ada 6 juta. Berarti dari keseluruhan total biaya produksi tahun 2020 bisa dilihat ada 27.300.000. Ini berasal dari 7.800.000 ditambah 13.500.000 dan ditambah 6 juta, ketemu 27.300.000. Kemudian dari sini kita tambahkan persediaan awal tadi 1.200.000 ditambah 27.300.000 sehingga total biaya dalam proses itu 28.500.000. Kemudian ada persediaan barang dalam proses 1.500.000 sehingga ketemu harga pokok produksi dari 28.500.000 dikurangi 1.500.000 sehingga ketemu 27 juta rupiah. Itu tadi ya. Berarti ketemu harga pokok produksi senilai 27 juta rupiah. Itu ya. Ini hanya contoh saja ya. Kemudian dalam membuat laporan laba rugi, jadi setelah kita membuat laporan harga pokok produksi tadi, kita bisa lanjut membuat laporan laba rugi ya. Untuk laporan laba rugi itu sendiri memiliki beberapa unsur yang saling terkait untuk membentuk informasi. Unsur-unsur tersebut antara lain ada pendapatan, ada beban, ada keuntungan, dan ada kerugian. Pendapatan dapat berasal dari berbagai kegiatan ya. Misalnya penjualan, investor itu ya, itu. Kemudian beban dapat terdiri atas harga pokok produksi tadi. Kemudian penyusutan dari upah gaji, pajak, transport dan sebagainya. Kemudian keuntungan ada dan kerugian yang diterima juga dapat berasal dari berbagai kejadian seperti investasi, penjualan aset dan sebagainya. Itu tadi adalah beberapa unsur dalam laporan rugi laba. Kemudian format penyusunan rugi laba itu sendiri ada dua, yaitu format yang bentuknya langsung dengan format yang bentuknya bertahap. Bisa Anda lihat di layar, ini adalah contoh dari format laporan laba rugi langsung. Ini adalah laporan yang menekankan pada total pendapatan dan total beban sebagai penentu laba atau rugi bersih. Ya. Seluruh pendapatan baik yang berasal dari aktivitas operasional utama usaha maupun pendapatan lain-lain seperti sewa, bunga, dan dividen dihitung menjadi satu sebagai total pendapatan. Demikian pula dengan total beban. Seluruh beban yang berasal dari aktivitas operasional utama usaha dan beban lainnya seperti beban bunga dan administrasi akan dihitung menjadi satu sebagai total beban. Jadi ini ya, pendapatan dihitung jadi satu tadi, bebannya kita perinci dihitung jadi satu. Kemudian nanti ketemu laba kotornya. Kemudian bisa dilihat untuk laba kotor sebesar 71.150.000. Kemudian pajak penghasilan sebesar 10%, jadi 71.150.000 dikali 10% adalah 7.115.000. Laba bersih, jadi dari 71.150.000 dikurangi pajak tadi, sehingga laba bersihnya ketemu 64.300.000.
35.000. Itu tadi ya. Ini adalah contoh dari laporan laba rugi langsung, lebih simpel ya. Kemudian yang kedua ada laporan laba rugi bertahap. Contohnya seperti ini, pelampiran item-itemnya lebih terperinci ya. Penjualan bersih, penjualan 128.800.000. Retur penjualan dan potongan penjualan sebesar 1.150.000 sehingga penjualan bersih ketemu 127.650.000. Kalau yang tadi langsung penjualan bersih langsung 127.650.000. Kita terima jadinya aja ya. Tetapi kalau di laporan laba rugi yang bertahap ini diperinci. Penjualannya memperoleh sekian, returnya penjualan sekian. Sehingga hasilnya penjualan dikurangi retur ketemu 127.650.000. Harga pokok penjualan, harga pokoknya terdiri dari persediaan barang jadi 1.200.000, harga pokok produksi 27 juta. Ini ditambah ketemu barang tersedia untuk dijual ada 28.200.000. Kemudian persediaan barang jadi akhir ketemu 4.200.000. Sehingga ketemu harga pokok penjualan dari 28.200.000 dikurangi 4.200.000. Ketemunya 24 juta. Terus kita akan menghitung laba kotornya dari penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Ketemu 103.650.000. Sudah ketemu ya laba kotornya. Kemudian kita akan menghitung biaya-biaya operasional. Ada biaya penjualan, biaya pemasaran, biaya gaji bagian pemasaran, biaya komisaris, biaya iklan, biaya pengangkutan, biaya lain-lain. Totalnya bisa dilihat 28.500.000. Kemudian ada biaya administrasi dan umum, biaya perlengkapan kantor, asuransi administrasi, listrik, air, penyusutan bangunan, penyusunan peralatan, biaya lain-lain. Ketemunya 4 juta. Total biaya operasional adalah 28.500.000 ditambah 4 juta, ketemu 32.500.000. Laba sebelum pajaknya 71.150. Ini dari 103.650 dikurangi 32.500. Jadi ketemu ini. Sebenarnya hasilnya sama, cuma yang langsung itu cepat langkah-langkahnya, sedangkan yang bertahap ini terperinci ya. Itu tadi dua contoh laporan atau format laporan laba rugi. Baik, untuk jelasnya, pembuatan laporan laba rugi dan harga pokok produksi tadi, kalian bisa mempraktekkan secara langsung dengan membuat laporan harga pokok produksi tadi dengan transaksi-transaksi yang terjadi pada proses kalian jual beli dari produk yang kalian perkenalkan kemarin ya. Kemudian kalian bisa lanjut membuat laporan laba rugi baik yang bersifat langsung maupun bertahap. Demikian penjelasan dari saya harap kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih telah menyimak penjelasan dari saya dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.